Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Kurang semangat. Sekali lagi, selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat? Ya. Oke. Sebelum kita memulai aktivitas, supaya lebih semangat lagi, kalian Pak suruh menyanyikan lagu wajib nasional, ya, Garuda Pancasila. Ya, nanti kalian harus nyanyi semangat, kompak sampai habis. Oke, siap? Oke, sekarang semuanya berdiri. Silakan ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, bagus ya. Oke. Nah, seperti biasa ya. Sebelum kita memulai, Pak tanya sekali lagi. Kalian sudah sarapan tadi? Sudah. Sudah sarapan? Sudah. Semangat ya? Ya. Oke. Nah sekarang sebelum kita memulai, kita pimpin doa dulu. Berdoa nanti ya, berdoa bersuara nanti ya. Rik, silakan pimpin Rik. Ready? Ready. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Oke. Nah sekarang Pak absen dulu ya. Pak absen. Siapa yang tidak hadir kira-kira hari ini? Sama. Semua ya. Oke, bagus. Nah, misalkan kalau misalkan pelajar olahraga, kalian harus tetap pakai baju olahraga terus ya, seperti ini lengkap, tidak boleh ada yang tidak memakai baju olahraga. Paham? Oke. Gimana hari ini? Pokoknya kita melanjutkan materi yang kemarin lanjutan ya. Kemarin sudah materi apa kemarin? Bola voli ya. Kemarin lanjutan yang kita bahas tentang permainan bola voli, yaitu passing bawah. Nah, untuk hari ini masih lanjutan tentang materi permainan bola besar ya, yaitu sepak bola. Oke. Pak tanya lagi sekali lagi. Kira-kira permainan bola besar ada berapa jenis yang kalian tahu? Ada 3. 3, apa saja? Coba ini coba Pak Hasan dulu apa? Coba Hasan. Bola voli, sepak bola, dan bola basket. Benar? Benar. Oke, terus ya. Oke. Jadi sepak bola permainan bola besar itu ada 3 jenis ya, ada 3 macam, yaitu sepak bola, basket, dan bola voli. Nah, untuk hari ini kita membahas tentang permainan sepak bola, yaitu
teknik shooting menggunakan punggung kaki. Oke. Nah, jadi dalam sepak bola itu ada banyak jenis-jenis teknik-tekniknya ya. Ada dribbling, ada shooting, ada passing, apalagi? Sundul. Oke, bagus, sundul. Nah, itu salah satu teknik dari beberapa macam permainan apa teknik-teknik dari permainan sepak bola, ya. Sekarang Pak tanya, jumlah pemain dalam satu tim pada permainan sepak bola ada berapa? Berapa? 11. Ada yang lain? 11? Ada yang 12? Tidak ada. Oke, bagus untuk ini ya. Oke. Jadi pemain dalam satu tim pada permainan sepak bola adalah 11. Oke, bagus. Nah, itu 11 orang. Jangan sampai salah ya. Nanti kalian ada menyebutkan 12 itu salah atau 10 salah. Yang benar itu 11. Jangan sampai kalian keliru. Kalau ditanya nanti kalian bisa berapa orang mainnya, berapa jumlah pemainnya itu 11 ya. Tapi kalau ditambah sama pemain cadangannya banyak. Yang maksudnya itu yang berada di dalam lapangan pas lagi dalam pertandingan. Gitu ya. Kalau untuk cadangan boleh banyak. Itu tergantung dari peraturan pada saat pertandingan. Untuk cadangan boleh dibatasi dan boleh tak terhingga ya cadangan. Itu kadang-kadang untuk pergantian bisa untuk 3 atau lebih ya. Itu tergantung peraturan yang dibuat pada saat pertandingan itu sendiri. Bisa 3, bisa 5, bisa tak terhingga sampai semua pemain bisa diganti. Itu. Oke. Tapi kebanyakan biasanya cuma 3 yang harus diganti. Selebihnya tidak boleh. Nah, makanya setiap pemain atau setiap pelatih itu harus jeli supaya pemainnya tidak cedera, tidak kena kartu merah, karena itu mempengaruhi kinerja tim dalam suatu permainan nanti. Kalau misalnya pemain intinya cedera misalkan, jadi kan permainannya agak berkurang nanti kan. Pemain inti cedera atau pemain inti mengenai kena kartu merah, itu kan situasi yang tidak diprediksi, itu ya, karena tidak sesuai dari keinginan pelatih. Mungkin pelatih masih belum bisa mengeluarkan, tapi tiba-tiba dia kena kartu merah, terpaksa keluar atau cedera. Itu bahaya ya. Terpaksa pelatih mengganti pemain yang lain, padahal dia ini pemain inti yang sangat diperlukan pada saat pertandingan itu sendiri. Terpaksa diganti pemain yang cadangan. Nah itu. Nah kalau misalnya sudah lewat 3, tidak bisa lagi berganti pemain, terpaksa cedera harus main terus. Nah itu pasti kan tidak bisa main jatuhnya. Pasti mereka itu mudah untuk diserang oleh lawan, betul. Nah itu kan. Misalkan backnya cedera, penyerang lawan nanti bisa mudah dengan menjebol gawang kita. Terus kalau misalkan strikernya cedera, susah untuk menjebol gawang lawan karena striker andalannya cedera. Nah itu ya. Itu sangat mempengaruhi sekali tentang anggota-anggota atau tentang strategi yang harus dimainkan itu sendiri ya. Oke. Nah sekarang Pak ada video ya. Video bisa kalian lihat nanti tentang teknik shooting, bisa kalian perhatikan nanti ya. Di sini ada teknik shooting itu sendiri, ya. Teknik shooting menggunakan punggung kaki ya. Sebentar ya. Ini Pak cari dulu. Oke. Oke ya, jadi syuting ini ada banyak macam. Ada syuting menggunakan punggung kaki, syuting menggunakan kaki bagian dalam ya, kaki bagian luar. Nah, jadi yang kita bahas sekarang materinya tentang syuting menggunakan punggung kaki ya.
Bisa kalian lihat di video. Tuh. Oke. Nah untuk awalan, dia mengambil awalan dulu ya. Supaya kenapa? Supaya power kekuatan dari syutingannya nanti sangat keras dan terarah ya. Jadi kalian mengambil ancang-ancang, di sini bolanya, di sini kalian mundur, mengambil ancang-ancang. Kalian tahu Ronaldo? Tahu. Oke, Ronaldo gimana kalau dia syuting? Mundur dulu kan? Kakinya agak dibuka, mungkin bolanya di situ. Jadi dia mengancang-ancang supaya ada kekuatan dorongan dari kakinya itu sendiri. Jadi dia mundur beberapa meter, sekitar 3 meter atau bisa jadi 4 meter, tergantung orang-orang ya. Ada mungkin yang lebih jauh lagi sekitar 5 atau 6 meter ya, tergantung itu sendiri. Ada yang cuma dekat, cuma 1 meter atau 2 meter ya, ada yang jauh, tergantung skill dari perenang itu sendiri. Oke, nah bisa kita lihat ya, jarak dari bola itu agak jauh, terus mengambil ancang-ancang, terus menendang dengan kaki yang paling dominan ya. Seperti kalau misalkan kalian mempunyai kaki kanan. Kalau kalian mempunyai kaki kiri. Jangan kalau misalkan kalian biasanya menendang kaki kanan, menendangnya kaki kiri. Ada yang bisa kiri kanan? Kaki nendang. Yang bisa kiri nendang? Ada? Yang kekuatan kaki kirinya bagus juga? Ada? Tidak ada? Erik? Bangga? Nendangnya kaki apa? Kanan. Erik? Kanan. Yang lain? Kanan semua ya? Nah, tidak ada yang kiri. Jangan kalian nendang dengan menggunakan kaki kiri. Nanti lemah nanti ya, tidak terarah dan mudah ditangkap oleh kiper atau penjaga gawang. Nah, jadi menggunakan kaki kanan dengan menggunakan punggung kaki bagian di sini ya, di atas. Oke, di atas ini di bagian tali ya. Itu yang namanya punggung kaki itu di bagian tali. Punggung kaki bagian dalam di mana? Ada yang tahu? Di mana? Sini, Rick. Nih, ya. Di sini. Oke. Punggung kaki bagian dalam di mana? Di mana? Di bagian samping. Samping apa? Samping kiri sini kan, di sini bagian dalam. Oke, bagus. Bagi, tangan dulu ya. Nah, kaki bagian dalam itu bertepatan di daerah di sini ya. Nah, di dalam sini. Oke, di dalam. Itu perbedaannya. Nah, harus kalian tahu. Jadi menggunakan bagian dalam itu di bagian sebelah dalam kaki ya. Kalau di sini di atas di tempat tali itu punggung. Kalau di sini bagian apa? Bagian apa? Rizky? Bagian apa? Bagian luar. Oke. Nah kalau di sini tendangan ini tendangan kaki bagian luar. Oke. Nah ada yang tahu siapa yang sering nendang kaki bagian luar pemain bola terkenal? Modric. Oke, Modric, bagus ya. Tapi ada satu lagi pemain legend yang kalau dia nendang menggunakan kaki bagian dalam. Tahu tidak siapa? Oke, bagus sekali. Bisa tahu? Rangga tahu dari mana Rangga? Oke ya, padahal pemain dari Roberto Carlos itu mantan pemain Real Madrid yang sangat terkenal di dunia. Karena dia itu nendangnya bisa melengkung ya, karena dia nendang kaki bagian luar. Misalkan di sini apa namanya pagar betis ini, jadi dia bisa melewati bola kayak gini ya. Dengan menggunakan kaki bagian dalam. Bagian dalam. Kakinya kaki kiri juga padahal. Dia kaki kiri dia ancang-ancang jauh,
lurus menggunakan kaki bagian luar. Dia berbelok melewati samping, bukan atas ya. Melewati samping orang di sini ya, bukan bagian atas karena dia menggunakan kaki bagian luar itu. Langsung berbelok. Beda lagi kalau pisang. Kalau pisang menenang biasanya kaki apa? Ini Rizky tahu? Kalau tendangan pisang biasanya tendangannya menggunakan kaki bagian. Oke, bagus. Nah, siapa yang tahu penendang pisang terkenal di net? Bukan penendang pisang ya. Tendangan pisang, bukan tendang pisang. Ya. Tendangan pisang melengkung. Ya. Melengkungnya seperti apa itu? Pisang ya, agak berkelok. Itu. Yang pemain legend ada yang tahu? David Beckham, gitulah pencetus pertama sekali tendangan pisang. Ya. Kalau yang selebihnya itu seperti Messi, yaitu baru muncul ya. Neymar mungkin yang lain-lain, tapi pencetus pertama kali tendangan pisang adalah David Beckham. Nah itu ya. Oke, kita lihat lagi di video. Bisa kalian lihat tuh tendangannya. Bisa kalian lihat di sini ya. Tendangannya. Oke. Bisa kalian lihat. Contohkan. Tuh. Ya. Keras ini biasa dilakukan oleh para pemain profesional seperti Cristiano Ronaldo. Oke, nah pemain seperti ini biasanya digunakan oleh siapa? Cristiano Ronaldo. Nah, Cristiano Ronaldo itu biasa menendang dengan menggunakan kaki bagian punggung ya. Bisa kalian lihat tendangan Ronaldo. Ya. Ronaldo itu melompat berbelok-belok. Itu ya. Tendangan Ronaldo itu. Jadi sangat sulit untuk sang kiper untuk membaca arah bola karena bolanya itu melayang-layang seperti ada yang menggerakkan ya. Itu. Saking kerasnya, saking terarahnya dari tendangan si Ronaldo itu sendiri. Itu. Jadi tendangannya itu datar tapi agak melengkung ya. Datar lurus itu. Datar lurus tapi susahnya itu si bolanya itu pas di udara itu bergoyang. Saking keras tendangan si Ronaldo itu sendiri ya. Jadi bolanya itu tidak terbaca. Apalagi kan di depan kiper itu ada penjaga pagar tis. Jadi kan tidak terlalu kelihatan kemana arah bola pas ditendang dengan menggunakan punggung kaki. Nah, itu ya. Ini Asam coba ambil bola Sam, yang merah Sam, ambil bola. Oke. Oke, bisa kalian tonton lagi videonya. Ataupun transport. Oke, tuh lihat, bisa kalian lihat. Oke. Nah, jadi bolanya itu perkenaan menggunakan punggung kaki. Oke, nah kakinya itu harus menendang menggunakan kaki kanan. Coba ini berapa? Praktekkan menendang. Oke, menendang pelan saja ya, pelan. Coba ke situ, arahkan ke situ. Menggunakan punggung kaki bagian luar. Nah, bagian punggung kaki salah. Oke, sekarang tendang bolanya. Oke, pelan-pelan. Oke, ya bagus ya. Tekan dulu Pak. Sini Pak, ambil bolanya Pak. Ambil bolanya. Oke. Nah, bisa kita lihat. Jadi mereka menunjukkan di mana tempat perkenaan bola pada saat
pada saat perkenaan bolanya pas lagi ditendang, gitu ya. Jadi bolanya itu mengenai di sini ya, kakinya itu di sini. Oh, bagian sini ya. Jangan di samping sini, jangan di bawah sini. Jadi bolanya itu mengenai, benar-benar mengenai kaki sini ya. Nah itu. Jadi susah kalau pakai sini ya. Nah, sini ya. Nah, bukan di bagian dalam sini atau di bagian luar. Jadi perkenaannya itu di bagian atas. Ya, pas perkenaannya di bagian tali bagian kaki, berarti di atas ya. Itu. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kita lihat dulu materinya ya. Materi PowerPoint-nya. Ini bisa kita lihat sebentar. Materi tentang apa namanya bola kaki ya. Oke ya. Sebelum kita ini jalan lagi, nah jadi peraturan dari permainan sepak bola itu banyak ya. Peraturannya itu banyak. Jadi kalian jangan hanya memahami tentang bisa main-main terus, tapi juga peraturan-peraturan yang kalian harus ketahui. Itu. Oke. Nah di sini sepak bola adalah permainan bola yang sangat populer dimainkan oleh dua tim masing-masing beranggotakan 11 orang. Nah itu ya. Jadi masing-masing satu tim itu menggunakan 11 orang, beranggotakan 11 orang. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Jadi harus pas. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Oke. Selanjutnya materinya lagi. Nah, dua tim yang masing-masing terdiri dari 9 orang bertarung memasukkan bola bundar ke gawang lawan. Nah, masing-masing dari tim tersebut memasukkan bola ke dalam gawang ya, memasukkan bola ke dalam gawang lawan. Itu. Tim yang mencetak lebih banyak gol adalah sang pemenang, biasanya dalam jangka waktu 90 menit, tetapi ada cara lainnya untuk menentukan pemenang jika hasilnya seri. Oke, nah di sini jelaskan dalam pertandingan sepak bola itu berapa menit? 2 kali 45 menit. Oke. Nah, dalam satu babak itu berapa menit? 45 menit, berarti totalnya 90 menit waktu normal plus babak tambahan. Nah itu babak tambahannya tergantung dari beberapa menit yang telah dipakai, berhenti biasanya pelanggaran, gangguan lawan cedera, gitu ya, pergantian pemain. Nah itu. Nah jadi waktunya 90 menit. Tetapi ada cara lain apabila seri. Nah kalau seri beda lagi ya. Beda, seri itu biasanya 2 kali 15 menit. Kalau seri, ya, babak tambahan sudah selesai, masih kosong-kosong atau masih seri, dilanjutkan dengan menggunakan babak tambahan dulu 15 menit, ya, 2 kali 15 menit. Pertama 15 menit dulu, masih imbang, terus 15 menit lagi masih imbang, baru adu penalti. Oke, bagus. Dan apabila dalam pertambahan waktu hasilnya masih seri, akan diadakan adu penalti. Setiap timnya akan diberikan 5 kali kesempatan. Nah, jadi kalau penalti itu biasanya si pemain itu menendang, kesempatannya 5 kali menendang ya.
5 kali menendang dalam satu tim. Nah, 5 kali ini siapa yang tidak masuk dan siapa yang tidak masuk dan siapa yang masuk. Kalau misalkan banyak yang tidak masuk, berarti yang tidak masuk itu kalah, ya. Dikit memasukkan bola. Terus ya. Oke. Kesempatan untuk menendang bola ke arah gawang lawan dari titik penalti berada dalam daerah kiper hingga hasilnya bisa ditentukan. Peraturan terpenting dalam mencapai tujuan adalah para pemain kecuali penjaga gawang tidak boleh menyentuh bola dengan tangan mereka selama masih dalam permainan. Nah, itu tidak boleh menyentuh bola. Kalau kiper itu bolehnya harus di luar dalam kotak penalti. Kalau di luar kotak berarti pelanggaran. Oke. Itu peraturannya ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini tertutup ini. Nah, peraturan resmi permainan sepak bola. Peraturan lapangan sepak bola. Peraturan sepak bola. Peraturan luas bola sepak bola. Peraturan 3 jumlah pemain. Peraturan 3 peralatan wasit, asisten wasit, lama permainan, memulai dan mulai kembali permainan, bola keluar dan dalam lapangan. Nah, itu ya. Itu beberapa peraturan yang ada di FIFA ya. FIFA itu tahu kalian? Apa? Organisasi sepak bola dunia. Nah, ini ada formasi ya. Ada beberapa yang kalian ketahui, mungkin formasi dalam sepak bola ada beberapa? Ada yang kalian ketahui? 4-4-2. Terus? 4-3-2-1. 4-3-2-1. Oke, ini 4-3-2-1. Terus 4-3-1-2, 4-5-1, 4-3-3, 4-2-3-1, 4-3-3, 4-1-4-1, 3-4-3. Nah, itu ya. Jadi ada beberapa macam formasi dalam permainan sepak bola. Nah, coba kita bahas kalau misalkan ini 4-4-1 ini gimana maksudnya? Ada yang tahu? 4 back, 4 gelandang. Hah? Berarti dua pemain apa namanya? Dua pemain apa namanya itu? Second striker bisa ya, second striker dan striker yang di depan. Dia sejajar satu ya. Kecuali kalau 4-4-2. Kalau 4-4-2 berarti strikernya 2. Paham ya? Berarti strikernya 2 sejajar. Kalau dia 1-1 berarti ada yang di belakang striker inti, striker ujung tombak. Nah, itu. Oke, sekarang yang 2-4-2. Gimana? 2-4-2, 4-2-4. Berarti 4 back, 2 gelandang. 4 biasanya itu apa namanya, tidak ada striker dia itu biasanya. Kalau 4 itu biasanya tidak ada striker. Mereka itu pemain tengah, ada 2 sayap. Itu biasanya ya. Yang 4 di samping ini biasanya sayap. Yang di sini biasanya bisa jadi gelandang ya, bisa jadi striker dan bisa jadi gelandang. Dia bisa naik turun, tidak mesti harus terpaku seperti striker tunggal memakai satu striker. Itu ya. Terus 4-3-2-1 berarti 4 back, 3 pemain tengah, 2 agak sayap dikit, dia agak ngerucut seperti itu dia. 1 di sini. Nah, sini dia nanti. Oke, ada ini harus tidur sebentar. Oke. Nah, ini kalau misalkan 2-1 ya, sini 2, sini 1. Nah, seperti itu dia. 3-nya di sini. Sini 4. Mengerucut ya. 4-3-2-1. Seperti itu formasi dari sepak bola. Terus yang ini 4-5-1. Berarti 5 di sini ya. Tengah 1. Nah, biasanya 4-5-1 itu dia itu biasanya main bertahan. Ya. Identik kalau striker tunggal, mereka itu biasanya menggunakan parkir
Parkir bus, istilah dari pemain bola itu parkir bus, dia bertahan terus. Dibanyakan backnya ya. Dibanyakan back, strikernya paling satu atau tidak striker. Tidak ada striker murni, ada yang bisa bantu harus turun ke belakang. Karena dia diserang terus. Ya, bertahan. Mungkin biasanya dia sudah unggul 3 atau 2 itu ya. Itu ya, bisa 3 atau 2. Biasanya itu dia menerapkan, pelatihnya menerapkan strategi parkir bus supaya backnya banyak, susah dibobol oleh lawan. Itu ya. Tapi kalau misalnya dia pengen nyerang terus, didikitkan pemain belakang seperti yang ini. Nah, ini juga ya. Pokoknya kalau backnya 3 atau pemain tengahnya 2, strikernya 3, nah ini penyerangan penuh ya, 4-3-3 itu laju, serang terus, kiri kanan tengah itu laju terus, menyerang terus. Kalau formasi 4-3-3 itu selalu menyerang ya, karena dia mempertahankan penyerangan. Kalau 5 berarti dia mempertahankan posisi tengah supaya bola posisi tengah itu selalu dikuasai oleh tim tersebut. Terus ini 3-4-3 juga ya, ini sangat ngeri 3-4-3 itu karena menggunakan back 3. Bayangkan 3-4-3 itu ngeri karena rentan, karena back cuma 3. Kalau diserang lawan gimana? Tidak siap karena backnya 3 ya. Tapi dia penyerangannya pasti bagus. Pasti ada risiko dan pasti ada kelebihan. Itu ya. Terus banyak lagi informasi-informasi dari sini yang bisa kalian pelajari lagi. Oke, sekarang siap ke lapangan? Siap untuk praktek? Siap. Nah, nanti pas di lapangan seperti biasa kita pemanasan dulu, berdoa lagi. Terus pas sudah berdoa, pemanasan, kita praktek. Pas sudah praktek, ada pendinginan ya. Pendinginan itu peregangan. Terus penutup. Oke, tapi ini dulu ya. LKPD belum bagikan ini. LKPD dulu bentar ya. LKPD dulu sebentar. Nah, nanti tugas kalian di rumah itu ya. Tugas kalian di rumah membuat video teknik permainan teknik menggunakan punggung kaki. Oke? Teknik menggunakan punggung kaki. Kalian videokan menggunakan HP, nanti dikirim sama Pak ya. Minggu depan dikumpul yang videonya itu. Tapi sekarang menggunakan LKPD, kalian pahami teknik-teknik dari LKPD tersebut. Kalau nggak dibagikan ke belakang. Ini ada LKPD-nya dibagikan ya. Kalian simak, kalian cari, kalian catat, kalian perhatikan bagian-bagiannya. Berapa semua? Satu lagi, oke. Oke, catat. Bisa kalian simak, perhatikan teknik-tekniknya, langkah-langkah dari tendangan tersebut ya. Langkah-langkah dari tendangan tersebut untuk bagus ya. Bagus. Ya nanti dikumpul ya, supaya nanti kita bisa bermain praktek di lapangan. Itu ya. Kalian bisa catat lagi. Oke, masih ada waktu untuk mengerjakan. Periksa kembali. Masih ada waktu untuk kalian mengerjakan. Jangan asal-asalan, nanti
hasilnya kurang memuaskan. Bisa dibaca kembali untuk itu sendiri ya. Oke. Oke, sekarang silakan kumpul anak-anak. Sekarang silakan kumpul. Yuk, semuanya masuk sini, kumpul. Kumpul. Sekalian nanti langsung ke lapangan ya. Langsung ke lapangan basket. Nah, sekarang silakan ke lapangan. Bolanya dibawa ya, Kun. Oke. Kunci tadi mana? Bola poli biasa di bata. Jadi poli tenang itu. Bola bola kaki bae. Oi. Ini bola poli, bola poli. Baris dulu, buat baris dulu. Mana tanduk biasa? Ya. Dua baris. Baik. Ya, serius ya. Siapkan dulu. Berat. Tangan berat. Tegak berat. Kiri berat. Tangan berat. Berat, tangan berat. Mulai dari kepala. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1,
enam, tujuh, delapan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, selesai ya. Siapkan 2 baris. Silakan baris. Silakan baris tadi. Silakan baris. Satu baris itu ya. Satu baris itu. Baris. 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 Mundur lagi. Oke, sekarang kalian menendang ke arah lawan kalian ya dengan menggunakan punggung kaki, jangan terlalu keras. Mundur lagi supaya bolanya